Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam Eral, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, kesembilan Tower, kesepuluh ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 10.425 menguat 1,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin perdagangan itu terus net buy. Kalau di broker resminya ISAT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT bagus, mantul dari 10.000. Perkiraan saya minggu depan itu tembus sudah bergerak ya di atas 10.500. Trendline downtrend akan dipatahkan dan konfirmasi ini swing low walaupun memang dalam karena juga naiknya terlalu cepat ya. Setelah dia break 10.000 tuh naiknya sampai 20%, 22% bahkan ke 12.200, tapi habis itu turun koreksi dalam. Ya memang seperti itu market ya. Kalau naik cepat pasti ada balasannya. Tapi kemana kira-kira arahnya saat ini? Untuk ISAT ke atas, targetnya jalan di akhir bulan Juni minggu ini dan minggu depan Juli 11.200 lah. Mudah-mudahan sampai 1-2 minggu ke depan. Ya, itu aja untuk ISAT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada perlawanan, ada pembentukan higher high higher low. Jadi cukup bagus lah walaupun memang nggak tembus resisten 10.500. Senin ada peluang tembus kalau nggak maksimal Selasa untuk ISAT. Menarik seperti itu. Lanjut, ada Excel yang ditutup di harga 2.180 menguat 1,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker resminya Excel didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Excel mantul, peluang besar lanjut ke atas. Targetnya 2.400 atau minim-minim ya 2.280. Berarti ada potensi upset 100 poin, sekitaran 4,5 sampai 4,8%. Menarik Excel menarik. Ya boleh spekulasi buy, tergantung Bapak Ibu, hitung aja supportnya agak jauh 2.100. Harus dijaga. Karena kecil kemungkinan kalau memang dia mau uptrend nih Excel ya, jebol 2.100. Kalau dia jebol 2.100 tandanya lemah, bahkan bisa plotted candle lama bisa di bawah ke 2.000 ujinya. Dan Bapak Ibu perhatikan, minggu kemarin itu cuma 3 hari transaksi ya. Rabu, Kamis, Jumat, tapi volumenya besar. Tapi kemungkinan besar, volume besar minggu kemarin itu Excel ada rebalancing. Tapi cukup bagus lah. Kenapa? Dia rejection support. Supportnya berapa? 2.100. Itu support minor ya. Tapi ya dia rejection. Cukup oke lah. Minggu depan arahnya 2.200 sampai 2.280 untuk Excel. Itu aja. Lanjut, ada TLKM yang ditutup di harga 2.950 menguat 3,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy 56,8 miliar. Dan transaksi seminggu kemarin itu berapa itu? 115 miliar. Ya, asing terus beli dan kemungkinan yang terakhir tuh rebalancing. Kalau di broker sebanyak TLKM didistribusi, nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM bagus, targetnya 3.000, ada potensi tembus minggu ini ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Candlenya inside bar aman di atas 2.800, aman, titik toleransinya 2.800, jangan jebol itu. Dan targetnya 3.000 harusnya tembus minggu ini untuk TLKM. Boleh spekulasi buy gak? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Sekarang itu ya kalau dilihat secara tren jangka pendek ini di pertengahan. Mestinya kemarin kalau minat, kalau dia bilang mestinya iya karena sudah melihat chart, coba belum. Nah ini ya, sebenarnya Bapak Ibu lihat aja nih, ini kan sempat jebol 2.800, terus dia naik lagi hari Senin kemarin. Bukan hari Senin, tanggal hari Rabu 19 Juni. Ya udah nekat, risknya kecil tuh loh. 2.800 kalaupun Bapak Ibu beli di harga penutupan hari Rabu kemarin, minggu kemarin, ya udah cut lossnya nggak dalam, paling 3,5%. Udah kalau gagal buang. Dan seperti itu. Targetnya 3.000. Kita tuh nggak bisa selalu tepat. Yang penting kita punya sistem trading di mana kira-kira untuk entry.
Jangan pas sudah naik hijau tinggi ini lalu mau entry. Terlalu beresiko, takutnya koreksi. Tapi kalau mau sabar, ya silahkan juga entry. Yang penting kalau dia jebol 2800 gimana? Responnya apakah stop loss atau average down? Itu. Ya, untuk Telkom bagus. Telkom harusnya 3100 bisa minggu ini disentuh. Itu aja untuk TLKM. Lanjut, ada friend yang masih dalam pemantauan khusus tanda X. Dia ini di kriteria 1, nanti saya jelaskan. Ya, ditutup di harga 44 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Broker summary-nya akumulasi. Kelihatan RXYU BMG ya, akum, dan teknikalnya lagi naik mantul. Dia udah naik 30%, 40% nih dari bottomnya 27 kemarin. Udah 62% ya. Nah, friend ini yang saya lihat dan baca, dia itu masuk pemantauan khusus kriteria 1. Kriteria 1 tuh apa sih yang menjadi pernyataannya atau apa namanya itu ya? Kriterianya itu dia selama 3 bulan ke belakang itu di harga di bawah 51. Nah, padahal ya 3 bulan ke depan dia tuh ya memang pernah di 51. Tapi 51 50 ya. Pernah sekali di 16 Mei aja tuh ke 53 terus turun. Tapi kalau 3 bulan berarti dari bulan berapa kemarin dia suspend? Mei, 31 Mei. Kita hitung habis itu April 1 bulan, terus Maret, Februari. Nah, Februari dia di atas 53. Kok hitungnya saya nggak tahu juga nih seperti apa trend hitungannya. Kok bisa dia masuk pemantauan khusus padahal dia rata-rata 3 bulan ya memang mungkin hitungannya ya 3 bulan dihitung dari 54, 56 itu dirata-ratakan ya di 51 mungkin itu. Tapi selain itu ada kriteria lain yang ditulis di kriteria 1 itu transaksinya di bawah 5 juta setiap per 3 bulan. Ya mungkin itu kena ya. Tapi saya lihat tren ini menarik. Kenapa menarik? Karena transaksi mulai besar. Yaitu salah satu keuntungan market maker juga kemungkinan ya yang diuntungkan oleh full call auction itu bisa beli harga murah. Kan infonya Prenil akan merger dengan Excel dan sudah ada sinkronisasi atau apa namanya itu untuk jaringannya ya, frekuensinya. Itu kemungkinan malah kesempatan mereka dapat harga murah. Karena retail yang panik, yang nggak mau sahamnya lengket mungkin di satu jadi kekumpul. Nah itu mungkin jadi keuntungan juga untuk retail yang paham, yang ngerti, dan yang berani berspekulasi seperti Bandar. Kalau Bandar ya mereka tetap ngumpul-ngumpul nanti lepas full call auction kan ditarik juga. Nah itu ya keuntungan FCA bagi Bandar. Bandar bisa ambil harga bawah. Salah satunya itu keuntungannya ya. Kalau retail ya berani spekulasi nggak ngikutin Bandar. Tapi di brand kemarin, Borneo Trader berani berspekulasi. Ya, tapi saya bilang itu high risk. Kalau yang nggak berani, jangan. Tapi karena sudah memang hitung-hitungannya, sudah melihat seperti apa psikologis pasar, ya berani ngambil brand di hari Senin Minggu sebelumnya. Ya, yang dia ARB terus naik arah. Itu langsung 20%. Nah, itu. Ya, kenapa? Ya, ada perhitungan, ada indikator yang saya gunakan yang melihat kemungkinan harga brand juga bangkit dan akhirnya lepas pemantauan khusus dan stabil di 9.000. Nah, itu ya tetap dapat keuntungan. Seperti itu untuk brand. Kalau menurut saya brand kan ini dia FCA tuh di 31 Mei. Setiap 30 hari akan ada evaluasi. Kalau sudah sesuai kriterianya mungkin transaksinya udah di atas 5 juta. Sekarang tuh transaksinya di atas 1 miliar ya. Nah, siapa tahu dia lepas dan terbang dan lebih dari 51. Ini saya jaga-jaga juga, friend. Cuman belum berani berspekulasi karena di bawah 50 ya. Beda dengan brand karena ada hitung-hitungannya. Kalau friend saya nggak berani. Belum ya. Kalau friend saya tuh ada tapi nyangkut ya. Belum sempat lepas nih, saya pikir bangun nih tanggal 16 saya beli. Lengket terus nggak gerak. Waktu itu ya udahlah dibiarin aja. Karena juga nggak nyampe 20% ya, cuma 10% ke bawah portfolio ya udahlah. Sekarang udah lossnya kecil ya, 12% apa 16% tuh lossnya saya. Dari 51 harga saya tuh beli. Tapi kalau nanti bangun ya saya bisa jualan. Mudah-mudahan target saya sih 60 bisa jualan. Tapi disclaimer ya, itu untuk brand seperti itu aja. Lanjut. Ada Era yang ditutup di harga 392 menguat 3,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya Era ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Era
tunggu tembus 400. Tapi kayaknya tembus minggu depan. Senin, maksudnya besok Senin. Karena saya uploadnya hari Minggu ini. Tembus 400. Tapi disclaimer ya. Kita lihat buying power ada nggak. MACD memang dead cross. Tapi volume hari Jumat tuh meningkat cukup signifikan. Walaupun masih ya belum terlalu kuat. Bandar detektor ada big akumulasi. Bapak Ibu perhatikan. Yang beli itu KZ, YU, AK. 3 broker asing buyer. Memang 2 broker asing top seller. Tapi nggak masalah. Tetap pandangan saya, era bangun, rebound. Targetnya tembus 400 minggu depan. Target ke mana? EMA 200, 420 untuk era. Itu aja. Lanjut, ada ERAL yang ditutup di harga 214 menguat 2,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERAL di distribusi. Langsung saja katakan kayaknya ERAL mantul dari 200 dia ya. Tapi titik amannya 220. Kita lihat minggu depan tembus ke 210. Kalau mau curi stop duluan boleh nggak sih? Hitung aja risk rewardnya. Kalau Bapak Ibu nekat ya silakan 7%an. Target reward 227 itulah. 228, 230 lah. Risk reward 1:1 lah. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang. Ini tarik aja atas. Oh, enggak usah tarik atas. 220 tetap pakai 220. Ya, dia tembus 220. Oke tuh. Ya, pokoknya ERAL kalau minggu depan sudah bergerak di atas 220. Hari Jumat maksimal sudah di atas 220. Juli ke atas 250, 260 arah ERAL. Ya kita lihat. Karena ERAL ini sudah turun dalam juga dan membentuk lower low, lower high. Dan new low, all time low-nya di 204. Ya mestinya itu bottom dan potensi besar swing atas. Minimal 250, 260 untuk ERAL. Dengan catatan minggu depan sudah di atas 220 pergerakannya. Seperti itu. Lanjut, ada MTEL yang ditutup di harga 640 menguat 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MTEL diakumulasi. MTEL sepertinya ada rebalancing. Coba lihat dulu ya. Di markup atau di markdown nih. Oh sama. Nggak ada ya. Berarti normal tapi memang ada rebalancing. Sama harga freeze market dan harga penutupan 640. Langsung saja kayaknya ada big akumulasi dia mantul dari 580. Ya selamat bagi Bapak Ibu ada yang ngambil. Sekarang floating profit udah 7% apa 8%. Nah lumayan ya. Udah aman. Aman nggak? Aman. Dan dividennya juga ketutup MTEL. Oh dividennya kecil. 3% wajar ketutup. Ada yang dividen besar tuh. Mahal tuh kalau nggak salah dividennya besar ya. 6% apa 7% tuh. Langsung ditutup juga. Jadi kemana arah MTEL akan uji EMA 200-nya. 650, 660 minggu depan. Tapi kalau ditanya boleh beli guys sekarang. Jangan kurang salah momentum. Ya nggak ideal. Kalau Bapak Ibu nekat di area ini nih. Ini. Kalau di atas ini ya udah ketinggalan. Saat ini ya 2 minggu ke belakang tuh saya bilang hati-hati kalau buy on breakout terlalu beresiko. Lebih baik buy on support, buy on bottom, buy on weakness. Tuh. Tapi minggu depan bisa jadi buy on breakout. Kita tuh menyesuaikan kondisi market. Karena saya beberapa kali minggu kemarin 2 minggu yang lalu tuh coba buy on breakout gagal, buy on breakout gagal. Udah jual BP, ya udah saya infokan jangan beli buy on breakout karena terlalu beresiko. Beli buy on support. Bagaimana cara beli buy on support? Itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Itu bisa digunakan untuk swing trader, bahkan scalping cari profit cepat. Mungkin 3 menit, setengah jam, sejam ataupun 2 jam ataupun setengah perdagangan sesi 1 atau 2. Di jam-jam berapa, bagaimana tekniknya itu dipelajari di kelas scalping Borneo Trader. Link tree ada di deskripsi kalau tertarik kelasnya berbayar. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk MTEL menarik tetap arah atas. Lanjut. Ada tebik yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,39% ke harga 1755. Coba lihat dulu ya, kena markdown kah? Ini karena turunannya dalam loh. Enggak ya. Udah ya, di markdown dari 1845 ke 1709 ke 1755. Berarti di markdown 90 poin. Hampir 5%. Asing net sell, rebalancing nih, mantul lagi nanti. Kesempatan kalau Bapak Ibu ada yang dapat di harga penutupan, ngantrinya pas freeze market, selamat Bapak Ibu, potensi dapat profit. Terlihat memang ada rebalancing, kaget buang barang. Tapi nggak masalah, biasanya kalau open gap down, close gap down, opennya gap up. Biasa tuh. Coba kita hitung ya, 1855
tutupannya di 1845 ya. 1845 tutupannya di 1755. Berapa persen tuh? Ya besar 4,5% ya. Jadi minimal setengahnya lah. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebeli atau bukan ada kebeli, mulai strateginya Bapak Ibu beli pas price market dan ditarik ke bawah, Bapak Ibu dapat harga 17,55, jualan aja di 3%, mungkin langsung dapat, langsung ke cover. Naik lebih tinggi mungkin nggak ya? Bisa naik lebih tinggi. Cuman tergantung Bapak Ibu ya. Kita itu nggak bisa selalu jual di harga tertinggi. Menyesuaikan lah. Misalnya Bapak Ibu targetnya 3%, ya coba antrikan aja di profit 3%. Misalnya di 1830 atau 1820. Gitu aja. Kalau mau profit lebih besar, Bapak Ibu jagain, pantengin. Kalau nggak bisa mantengin market, pasang trailing stop, pasang auto stop loss profit gitu ya. Banyak strategi kok. Tapi ya itu, menyesuaikan profitnya. Itu aja untuk tebik. Tebik harusnya minggu depan di atas 1800 juga pergerakannya. Pasti aman di atas 1800. Karena dia kemarin tuh tutupannya di bawah turun, markdown rebalancing. Jadi akan open gap up untuk tebik. Itu aja. Lanjut, ada tower yang ditutup di harga 700 menguat 2,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya tower diakumulasi. Langsung saja katanya tower bangkit. MACD-nya sudah golden cross arah atas dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya melakukan perlawanan dan MACD golden cross, volume meningkat. Oke nggak? Harusnya oke. Ya. Jadi sekarang kita gambar ulang. Bottomnya berapa sekarang? Bapak Ibu bisa pakai 670. Pokoknya ingat aja, kalau lagi sama-sama mau bullish seperti ini, belum tentu ya, tapi sinyal. Ya, kalau dia membentuk low baru lagi, out aja lah di bawah 670. Hitung risk reward. Seperti itu aja Bapak Ibu kalau nih kan beli itu. Lumayan dalam ya cut loss-nya dengan harga sekarang 660, 655 tuh 6%. Tapi rewardnya minimal berapa? 5%. Oh enggak, bukan 5% nih. 8%. Dia akan ke 750, 770 nih kalau jalan. Harusnya jalan untuk tawar. Targetnya 750 minimal. Itu. Lanjut, ada ASA yang ditutup di harga 680 menguat 2,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya ASA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ASA ada big akumulasi, cuman Bapak Ibu perhatikan yang akumulasi broker-broker retail. CC, YP, KK, NIIF. Kita butuh konfirmasi juga untuk ASA. Menariknya mana nih ya? Ya 700 lah ya. 706 690, 700 tembus dulu, bergerak di atas itu dulu, baru titik amannya ya. Untuk asal saat ini lebih ke wait and see. Time frame weekly-nya ada perlawanan, menarik. Apalagi kalau hari Senin Selasa sudah bergerak di atas 700 tuh menarik. Sideways-nya cukup lebar, bisa sampai 10-15% dari 700 ke 780 sampai 840. Tuh bahkan bisa 20%. Tapi tembus dulu ya, bergerak di atas 700 dulu titik amannya untuk ASA. Kita lihat di atas 700 menarik. Kalau mau beli duluan, saya mau beli duluan ya Bapak Ibu bisa pakai support 640. Siap nggak stop loss? Nih, pokoknya membentuk low baru, tutup di bawah 640, buang. Kalau berminat, beli duluan. Atau siapa tahu ASA malah koreksi dulu, malah kesempatan dapat harga murah. Kita lihat dulu ya, apakah koreksi atau langsung rebound ASA minggu ini. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada SLC yang ditutup di harga 73 menguat 12,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya SLC didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. SLC naik 12%, tapi memang dia sempat turun dalam. Saat ini gimana untuk SLC? Wait and see. Saya nggak tertarik saat ini untuk SLC, walaupun rebound volume besar. Saya tunggu dia di atas 80. Kalau di atas itu baru perhatikan lagi. Kalaupun nggak ada saham yang lain saya perhatikan. Kalau ada saham yang lain saya perhatikan ya saya skip. Mau dia naik 20%, ya kalau saya nggak perhatikan saya nggak beli. Ngapain dikejar? Itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya harga bawah, jaga-jaga, hati-hati kalau dia membentuk low baru di bawah 6. Bukan membentuk low baru, tapi turun di bawah 66, hati-hati. Ya, bisa false breakdown. Atau kalau mau nekat, siapa tahu dikasih koreksi ya beli di 66, 68 ini. Jebol 65, buang 64 kek, 63 kek. Atau tunggu dia bergerak di atas 80. Wait and see, jangan
terlalu gegabah, jangan terlalu agresif. Kita santai, cari yang momen yang pas, bagus baru entry. Ya, saat ini. Itu aja untuk ACLC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.